Udah boleh mulai? Sebentar, Marshall. Jadi ada beberapa slide yang belum saya bahas, sempat bahas ya kemarin ya. Kan belum sampai MIP, Marshall. Jadi habis Oh, itu baru ya. Jadi saya bahas, oke. saya introduce sedikit sedikit dulu, habis itu baru nanti diambil alih sama Marshall ya. Sorry, saya jadi juga lupa. Oke. Jadi kita kemarin sampai di sini ya, kalau nggak salah kita membahas bagaimana menghitung maximum likelihood estimation menggunakan pada saat kita memiliki Bernoulli kalau nggak salah ya. Jadi kemarin ada pertanyaan mengenai Bernoulli. Jadi di sini sih Bernoulli distribution itu memang pada saat datanya kita miliki itu binary. Jadi pada saat kita memiliki datanya binary gitu 0 dan 1, biasanya kita memang paling gampang kalau nggak Bernoulli binomial. Di sini contohnya Bernoulli. Jadi mungkin ada pertanyaan, ini sebenarnya datanya ini apa sih gitu ya. Kalau misalkan kita setelah turunkan, ini kebanyakan penurunan saya memang skip ya. Jadi ini buat latihan kalian juga. Apa namanya? Coba deh. Sebenarnya udah banyak sih di internet, udah pasti banyak. Jadi kalian bisa coba latihan nurunin MLI atau mencari MLI untuk Bernoulli distribution atau distribusi lainnya gitu, seperti apa namanya, Gaussian distribution ya. Tapi mungkin terus pertanyaannya, ini sebenarnya tetanya apa sih gitu? Tetanya itu sebenarnya probability pada saat keluar data itu keluar, kita akan melihat nilainya 1 gitu. Jadi tetanya itu probability kita melihat data keluarnya 1 gitu. Jadi kalau misalkan contoh ya, misalnya theta sama dengan 0,5 ya, berarti kita ada kemungkinan akan melihat data itu 1 dan 0 itu 50-50 gitu ya, 50%. Kalau misalkan nilainya berbeda ya berarti bukan 50-50 gitu. Misalkan 0,3 ya berarti berdasarkan data yang kita miliki, kemungkinan selanjutnya kita melihat data 1 itu ya 0,3 ya 30%. Nah, contohnya di sini C-nya itu kan akhirnya muncul banyaknya berapa kali ya. Di sini contohnya D-nya ada 9, satunya ada 9, berarti 9/20 N, karena apa? N-nya adalah 20 kan ya. Jadi probability kita melihat data selanjutnya muncul 1 itu adalah 9/20. Kira-kira sih seperti itu ya. Nah, jadi kita mencoba melakukan fitting berdasarkan data yang kita lihat, Bernoulli distribution apa nih yang paling cocok untuk data yang kita lihat. Kira-kira seperti itu MLI itu. Ya, sorry. Nah, jadi di sini ditulis nih, with a different data set we would get a different function of theta. Jadi nanti tergantung dari datanya kita bisa dapat tetanya. Nah, terus ini saat untuk penurunannya dia. Jadi sebenarnya pas waktu kita ingin mencari nilai theta MLI-nya sendiri, biasanya yang kita cari bukan maksimum likelihood-nya, tapi log likelihood-nya. Kenapa? Karena lebih mudah ya. Jadi derivasi untuk penjumlahan kan lebih mudah. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan kita mencari theta maksimum likelihood, ya ini kan kita mencari nilai theta yang memaksimalkan likelihood ya. Jadi di sini ingat di sini likelihood-nya. Nah, ini di sini kita tinggal tambahkan log, ya nanti sebenarnya kan kita mencari turunannya, mencari 0 gitu untuk mencari maksimumnya. Ya ini kan berarti sesuai dengan definisi dari likelihood-nya, ya ini kan perkalian dari data, ya bukan perkalian sih, maksudnya kan seperti perkalian ya, dari data-data yang kita lihat, nanti karena kita ada log, jadi tinggal penjumlahan saja, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang tadi itu kan data Bernoulli itu, kita memakai Bernoulli distribution karena datanya binary, gitu ya. Pertanyaannya kalau misalkan datanya numerik seperti apa gitu. Kalau datanya numerik kan biasanya kita memakai Gaussian. Sebenarnya bisa sih pakai distribution yang lain ya. Cuma di sini contohnya adalah memakai Gaussian gitu. Nah, jadi sama aja. Di sini ya kita mempunyai log dari likelihood, di mana likelihood-nya adalah likelihood dari Gaussian distribution. Nah, Gaussian distribution, kalau yang Bernoulli kan cuma punya satu parameter theta tadi. Ya, kalau misalkan Gaussian distribution punya 2 parameter kan, kita kan sudah belajar, yaitu mu dan variance-nya. Nah, ini sebenarnya kan bisa aja diturunin satu-satu gitu. Nanti di log perkalian, terus nanti PDF dari distribution Gaussian distribution-nya ya.
Gaussian distribution-nya tuh yang kemarin itu belajar di sini ya. Gimana kemarin? Saya lupa. Pokoknya kalau nggak salah ada. Pokoknya PDF ya dari Gaussian distribution-nya. Nah, lalu nanti diturunin akan seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian turunin semua untuk kita cari mu-nya berapa ya, likelihood-nya berapa, variance-nya berapa, nanti kita akan dapatkan seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ini kan sebenarnya mu-nya cuma min aja ya. Ini kan min aja dari data yang kita miliki, ya ini dari variance yang data yang kita miliki gitu ya. Ya, tapi sebenarnya lebih tepatnya adalah yang kita akan katakan adalah kalau misalnya kita sudah mencari ini ya, adalah menurut data yang kita miliki ya, parameter mu dari Gaussian distribution yang paling mendekati distribusi sebenarnya adalah ya menurut fungsi ini, yaitu min-nya dari data yang kita lihat. Variance-nya yang paling mendekati dari variance sebenarnya dari data distribusi data yang kita miliki adalah ya berdasarkan fungsi ini di variance-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau misalkan univariate ya, kalau nggak salah. Ya, kalau ini kan univariate Gaussian. Nah, yang ini ada lagi multivariate Gaussian, sama aja. Jadi diturunin juga berdasarkan fungsi dari Gaussian distribution-nya, pakai multivariate, habis itu ya kita hitung, nanti kita dapat MLI dari Gaussian multivariate Gaussian ya. Ini banyak kok bahkan dijelasin penurunannya untuk MLI Gaussian itu sebenarnya udah banyak di internet. Jadi saya skip aja, silahkan belajar gitu. Nanti saya sih tadi barusan ngomong sama Marshall, kalau misalkan ada salah satu dari kalian yang bisa nulis penurunannya terus kalian upload di Skillnya, nanti kita kasih nilai bonus gitu aja, biar nanti sama-sama belajar. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini contohnya ya, ini secara visualnya. Jadi kalau misalkan kita memiliki data seperti ini gitu ya, nanti min dan variance-nya ini bivariat sih sebenarnya ya, karena ada dua. Nah, ini ya nanti ini Gaussian distribution-nya yang kita dapatkan gitu, yang fit terhadap data yang kita miliki ya. Jadi ini ya kebalik. Kalau kemarin kan kita belajar, kalau forward model kan kita belajar Gaussian distribution-nya, lalu dari Gaussian distribution-nya kita bisa sampel data dari Gaussian distribution itu kan. Kalau ini data yang kita miliki, kita coba fit Gaussian distribution berdasarkan MLI tadi, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ada satu cara lagi selain dari MLI, yaitu maximum a posteriori. Nah, yang baru saja kita belajarkan itu maximum likelihood ya, atau MLI. Ini maximum likelihood estimation sih sebenarnya ya, jadi MLI. Jadi kita dapatkan parameter dari sebuah distribusi berdasarkan data yang kita miliki. Ya, ini adalah fungsinya. Nah, yang menjadi catatan adalah titik parameter yang kita dapatkan, yang kita estimasi itu ya point estimation. Jadi cuma satu ya. Misalkan kita estimasi kayak tadi di sini, di contoh ini ya, kita dapatkan parameter estimated parameter dari Bernoulli distribution yang kita dapatkan itu kan 9/20. Ya, nah, itu cuma satu poin aja. Nah, pertanyaannya sebenarnya tepat nggak sih 9/20 ini? Karena kan data yang kita lihat cuma 20 nggak, ya kan? Kalau misalkan kita lihat datanya ternyata ada lebih banyak, misalnya kita lihat sampelnya tiba-tiba ada 100, ada 1000, kemungkinan besar ya tetanya itu bisa berubah lagi kan? Ya kan nanti kan tergantung dari nilai 1 dan 0-nya akan kelihatan lagi seberapa banyak gitu ya. Nah, jadi ada lagi ya, bisa kita teruskan lagi ya. Kalau di sini tulisannya is this the best we can do ya, there are two options. Jadi yang pertama kita memang cuma pengen tahu nilai parameter dari distribusi yang ingin kita cocokkan ya, atau kita sebenarnya pengen mengenerate new sample dari X-nya, dari dari distribusi yang kita miliki gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, kalau misalkan di sini ada perbedaannya, kalau di probability itu atau statistik itu biasanya kita punya forward model. Di probability kita punya forward model, jadi kita punya parameternya, kita bisa generate data. Kalau misalnya di statistik penghitungan di maksimum likelihood, ya kita punya data terus kita bisa cari, kita estimasi itu datanya. Nah, kalau misalkan di machine learning itu biasanya bisa dibalik-balik.
Jadi kalau misalkan kita punya data, terus kita dapetin distribusinya, biasanya kadang-kadang kita pakai distribusi itu untuk mengenerate data yang lain. Jadi generate data yang lain ini nanti bisa dipakai banyak gitu. Bisa karena bisa kita buat untuk data augmentation, bisa lalu bisa kita jadi counter example. Itu jadi apa ya? Gunanya banyak gitu. Jadi kalau di machine learning bukan cuma kita mencari datanya doang, tapi juga bisa kita cari atau pakai untuk melakukan apa namanya generate data. Nah pertanyaannya seberapa kuat sih kepercayaan kita terhadap nilai dari datanya itu gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini maksimum a posteriori itu sebenarnya mengextend. Tadi kan kita sudah mencari likelihood ya. Nah, kalau ini kita extend likelihood kita itu masuk ke bias inference, ke bias rule. Ya, jadi kalau misalkan di sini ya, di sini kan kita lihat bias rule-nya ya. Nih, saya pointernya di sini bias rule. Nah, bisa kita lihat ini kan likelihood yang tadi kita baru saja pelajari, ya nggak? Di sini kita likelihood. Nah, di sini sebenarnya ada dua lagi, ada prior dan juga ada posterior. Nah, perbedaannya apa? Jadi apa? Kalau di sini priornya itu adalah belief kita terhadap parameter distribusi dari parameter. Jadi misalkan kita itu percaya parameter yang sebenarnya itu juga kemungkinan besar nggak akan tepat. Jadi bisa saja parameter itu ada variansnya. Jadi misalkan kalau mau kita contoh ya, misalkan kita sudah belajar tadi, saya sudah bilang kan ya, kalau misalkan ML itu kan point estimator dari nilai dari parameter yang kita miliki gitu ya. Nah, misalkan parameter dari Gaussian Bernoulli distribution yang kita dapatkan dari MLI ya, theta hat ini, misalkan nilainya sekian gitu. Nah, bisa saja kita berasumsi ini bisa aja salah gitu. Jadi bisa saja sebenarnya ada kemungkinan variansnya gitu. Jadi theta ini bisa saja sebenarnya shifting gitu terhadap distribusi sebenarnya, karena data yang kita miliki kan hanya sedikit, cuma 20 ya nggak. Jadi bisa aja nanti bergerak ke kanan ke kiri. Jadi nanti ada variansnya gitu. Jadi kalau yang tadi itu tanda petik kan kita cuma mencari min-nya aja dari Bernoulli distribution kan. Kita cuma cari aja 9/20 itu kan sebenarnya min-nya dari nilai satunya. Nah, kalau ini kita berasumsi bahwa sebenarnya kemungkinan besar nilai dari datanya ini bisa saja salah. Bukan salah ya, maksudnya tidak tepat di titik tersebut, jadi ada variansnya. Nah, di sini kalau misalnya kita berasumsi seperti ini, maka kita asumsi ini adalah P-tetanya. Ya, ini adalah P-tetanya. P-tetanya ini berarti adalah ya prior-nya. Jadi prior belief kita bahwa parameter itu juga kemudian mempunyai sebuah distribusi atau ada shifting-nya kira-kira sih seperti itu. Nah, di sini maka kalau misalkan di Bayesian inference itu kan seperti itu gitu. Jadi maksimum a posteriori itu tidak hanya kita mencari nilai dari parameternya saja, tapi juga kita believe parameter tersebut juga memiliki sebuah distribusi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan dari situ ya, di sini posterior distribution of the theta parameter based on likelihood and assumed prior distribution. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, parameternya sih berdasarkan likelihood, tapi ada asumsi lain untuk prior dari distribution dari si tetanya itu sendiri gitu ya. Nah, lalu dihitungnya gimana ya? Makanya disebut, kalau tadi kan sebelumnya kita maksimum likelihood estimation, nah kalau ini adalah maksimum a posteriori atau MAP ya. Ini estimate the mode of posterior distribution. Ya, ini adalah melakukan estimasi dari mode dari distribusi yang di sini sebenarnya. Jadi nanti kali ini gabungan ya. Gabungan dari likelihood, prior. Nah, kalau yang ini kan nanti cuma evidence atau marginal likelihood supaya nanti probability-nya kira-kira marginalnya itu kira-kira summation-nya kira-kira 1, karena kan sama-sama probability ya. Nah, jadi
di sini kita bisa hitung berdasarkan sebenarnya dari bias rule ini gitu. Nah, di sini kan ya, di sini kita lihat theta MAP itu adalah sebenarnya kita mencari nilai memaksimalkan nilai dari posterior distribution ini ya, yang dari sini lihat ya, dari posterior distribution ini, lalu nanti kita dapatkan parameternya, distribution parameternya ya. Nah, seperti biasa kita tambahkan log. Nah, lalu ya karena log kan berarti kan kalau di log itu kan kalau perkalian penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya penambahan dari log livelihood-nya ditambahkan log prior-nya dikurangi dengan log dari evidence-nya. Cuman karena evidence-nya di sini nggak ada dari tetanya kan, ya nggak? Oh, di sini kan ada tetanya, di sini ada tetanya. Ya udah berarti kita bisa asumsikan ini nggak ada, maksudnya dari nol kan kalau misalkan kita lakukan derivasi nol. Gitu. Nah, dari sini yang perlu diperhatikan bahwa adalah semakin banyaknya data, ya, kalau as data goes to infinity, maka sebenarnya theta MAP akan mendekati maksimum likelihood. Nah, menariknya apa? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita memiliki datanya sebenarnya terbatas, maka sebenarnya lebih baik kita menghitungnya theta MAP. Karena apa? Karena selain kita mendapatkan nilai dari parameter yang seperti tadi kita contoh yang sudah kita coba ya di Bernoulli distribution, kita juga bisa mendapatkan distribution-nya dari tetanya tersebut. Jadi kita bisa tahu seberapa jauh misalkan kemungkinan si tetanya itu bergerak gitu. Kalau misalkan datanya sedikit, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan semakin banyak, semakin mendekati titik ML ini sendiri. Nah, lalu pasti pertanyaannya, distribusi ini kan tadi ya di sini assume prior distribution ya nggak? Berarti kan kita harus melakukan asumsi nih, kita harus melakukan asumsi lagi selain mengasumsikan distribusi dari likelihood-nya itu sendiri ya nggak? Nah tadi kan kita kan asumsi distribusi datanya itu misalkan Bernoulli atau Gaussian. Pertanyaannya distribusi dari priornya itu apa? Nah itu lagi. Nah di sini ada asumsinya lagi. Nah in accordance with the observed data bisa satu atau bisa juga namanya kita ada conjugate prior for exponential family distribution. Jadi contohnya ya, kalau misalkan di discrete ya yang tadi 0101, kalau misalkan kita memakai asumsinya likelihood-nya adalah binomial, maka kita bisa otomatis mengasumsikan bahwa priornya itu adalah beta. Jadi nanti posterior distribution-nya nanti adalah beta binomial distribution. Kalau misalkan di continuous, ya, kalau misalkan likelihood-nya kita asumsikan Gaussian, maka secara otomatis bisa kita asumsikan bahwa prior distribution-nya sendiri itu adalah Gaussian. Gitu. Jadi bisa secara otomatis kita lakukan hal seperti itu. Jadi, nah karena Gaussian, enaknya Gaussian, nanti posteriornya juga Gaussian, kira-kira seperti itu. Nah ini juga sebenarnya perhitungan matematikanya banyak saya gloss over ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian baca yang di Kevin Murphy, buku yang Kevin Murphy yang itu kan ada list buku yang saya rekomendasikan. Itu kalau misalkan di Kevin Murphy itu dijelasin tuh satu-satu. Ya agak pusing sih sebenarnya, cuma maksudnya nanti bisa dibaca dari sana, dibahas satu-satu. Itu kalau nggak salah dari bukunya Christopher Bischoff juga kalau nggak salah ada. Pokoknya kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ya catatan adalah Bayesian inference can help dealing with uncertainty atau regularization. Ini sebenarnya nanti akan lebih kelihatan sih nanti kalau misalnya kita di minggu depan kita belajar mengenai linear regression. Jadi linear regression itu kan nanti ada regularization-nya. Nah regularization itu sebenarnya dapetinnya juga dari situ. Jadi likelihood plus prior. Jadi nanti linear regression-nya itu bentuknya akan berubah karena ada prior-nya berubah. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, di sini jadi perbedaannya ya versus frequentist versus Bayesian inference. Jadi kalau misalkan kemarin kita sudah bahas di frequentist dan Bayesian ya. Kalau frequentist kan berdasarkan frekuensi dari data yang kita lihat. Kalau yang Bayesian itu berdasarkan belief-nya kita, ya kan. Nah, kalau di sini
di frequencies atau sebenarnya adalah maximum likelihood ya, we assume that the observed data has an unknown distribution with parameter theta, but the value of theta is uniform. Jadi maksudnya apa? Sekali kita ketemu ya udah tetanya itu nggak akan berubah. Jadi tetanya itu uniform, distribusinya itu sebenarnya uniform gitu. Kalau misalkan di maximum likelihood kita asumsinya tetanya itu mempunyai distribusi uniform. Nah, kita bisa melakukan estimasi value dari theta menggunakan MLI, ya, lalu kita bisa di prediction-nya kita bisa menggunakan theta MLI. Nah, kalau di Bayesian menggunakan maksimum a posteriori, nah, kita sebenarnya believe that there is uncertainty in the model, the prior distribution ya. Jadi saat kita dapatkan theta, kita percaya bahwa ada uncertainty di situ. Ya, karena misalkan datanya sedikit itu termasuknya. Nah, lalu essentially ya, theta dari maximum likelihood adalah theta dari MAP, tapi prior distribution-nya adalah uniform. Dan karena prior uniform ya, jadi sebenarnya kan plus 1 kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah jadinya plus 1 deh. Jadi sebenarnya nggak berubah. Nah, di sini prediction use existing rules of probability, yaitu pakai Bayes rule, ya, dan Bayesian is effective for small amounts of data. Kenapa? Ya karena tadi semakin sedikit data kita pakai untuk training, uncertainty-nya semakin banyak, ya nggak? Nah, semakin banyak di sini, as data goes to infinity, maka MAP akan mendekati maximum likelihood. Gitu. Jadi semakin banyak, kita bisa menggunakan maximum likelihood, gitu sebenarnya. Oke, gitu aja. Ini summary-nya. Sebenarnya lebih ke arah mana ya? Dari machine learning itu sebenarnya nggak usah pakai model macam-macam, itu sebenarnya bisa gitu ya, pakai maximum likelihood atau maximum a posteriori. Lalu yang sebenarnya lebih penting adalah di sini sebenarnya various things described in this lecture are often used in modern deep learning architectures. Jadi contoh KL divergence itu dipakai di variational autoencoder. Terus kalau posterior and prior prior distributions itu dipakai di generative deep neural networks. Jadi kalau misalkan kalian belajar autoencoder kayak gitu-gitu itu keluar tuh istilah-istilah kayak MLI, MAP. Jadi sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini sih sebenarnya lebih ke arah kalian familiarkan tahu saat mereka ngomong MLI, oh mereka ngomongnya itu sebenarnya ke arah sana. Kalau mereka ngomong MAP, oh berarti kalian tahu dasarnya mereka sebenarnya ngomongin ada prior distribution-nya segala macam bla bla bla. Kira-kira seperti itu. Lalu juga di sini conditional independence ya. Ini sebelum deep learning, sebelum CNN ada yang namanya deep belief networks, DBN sama deep Boltzmann machine. Itu penghitungan bobotnya itu pakai semua conditional independence. Oke, terus di sini points to remember. Ini ada salah satu terkenal ya, all models are wrong but some are useful. Terus di sini there's no one model that works best for every problem. Jadi di sini sih sebenarnya ini no free lunch theorem. Ya jadi kalau misalkan priori-nya kita nggak punya, asumsi dari prior-nya kita nggak punya ya si modelnya itu nggak bisa melakukan apa ya tugas dia dengan benar gitu. Jadi sebenarnya sangat berkaitan juga sama minggu lalu. Minggu lalu kan kita belajar bias free apa namanya hipotesis ya. Bias free hypothesis kan akhirnya kita memiliki apa namanya kesimpulan bahwa ya kalau kita bias free kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sebuah model kalau bias free nggak akan bisa menyelesaikan model apapun. Nggak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Nah ini juga begitu, no free lunch theorem. Jadi kalau misalkan kita nggak punya prior belief permasalahan kita seperti apa, ya model kita nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, jadi itu aja sebenarnya kalau dari learning of data. Itu sih, terus di sini next-nya kita akan belajar linear regression. Nanti akan kelihatan hubungannya antara conditional, mungkin buat yang S1 yang matematika atau statistik, atau mungkin yang dari Fasilkom juga, kalau belajar statistik kan ya linear regression bukannya linear regression aja ya, maksudnya kan mencari garis lurus dari data-data yang kita miliki. Nah nanti akan dilihat linear regression dari perspektif machine learning gitu. Jadi nanti kalau misalnya di machine learning linear regression itu akan dilihat dari segi probability-nya. Kira-kira seperti itu.
Untuk selanjutnya sih sepertinya akan diambil alih dulu sama Marshall ya untuk ngejelasin coursework dulu, baru nanti kita lanjutkan Q&A. Jadi biasanya memang seperti itu. Gitu deh, itu dulu. Jadi nanti saya tetap di sini habis Marshall menjelaskan coursework sedikit, baru nanti kita masuk ke Q&A. Gitu, jadi disimpan dulu. Oke, gitu dulu. Marshall, silakan Marshall. Oke, suara saya kedengeran nggak ya? Ya, silakan. Saya share screen buat coursework dulu. Ya, jadi di sini coursework-nya itu ada beberapa, tapi kita nggak cover semua yang udah dipelajarin. Tapi di sini semuanya itu soalnya teori, dan di sini udah disertakan jumlah poinnya. Jadi untuk yang pertama itu kita punya teorema Bayes. Mungkin nanti untuk 2 soal terakhir karena bukan saya yang buat, mungkin bisa penjelasan lebih detailnya akan dibantu juga oleh Mas Rizal. Nah di sini intinya kita mau menyampaikan pendapat kita tentang suatu alat tes gitu. Di sini kita punya alat deteksi kanker. Terus kita mau pengen tahu nih, ini alat tesnya ini bagus atau enggak gitu. Jadi kita mau tahu itu tapi pakai perhitungan teorema Bayes gitu. Di lecture sebelumnya udah di cover juga. Jadi di sini ada petunjuknya gitu. Jadi biasanya untuk kita tahu detektor itu bagus atau enggak, kita biasanya ukur false negatif atau false positifnya gitu. Kalau false negatif itu misalnya dia menyatakan tesnya negatif tapi dia punya kanker, dan yang kedua itu ada false positif, kalau dia itu sebenarnya positif tapi sebenarnya dia nggak mengidap kanker, dinyatakan positif tapi sebenarnya tidak mengidap kanker gitu. Jadi based on these two value, kita pengen tahu dia alat tesnya bagus atau enggak. Terus yang kedua ini factorization dan independence, ini tentang graphical model. Mungkin kayaknya nggak sampai detail banget dijelasin, tapi untuk soalnya sendiri nggak terlalu susah gitu. Kita cuma diminta untuk menuliskan faktorisasi dari graphical model yang diberikan. Terus yang kedua, kita disuruh menunjukkan conditional independent gitu. Dan di bagian B ini kita harus ngerjain berdasarkan nomor NPM kita gitu. Jadi kita lihat nomor terakhir NPM kita, kalau misalnya dia ganjil, kerjain B1, kalau dia genap, kerjain B2. Nah, di lecture notes yang saya udah unggah di Scale, saya tunjukin cara praktis untuk nunjukin kalau kalau random graphical model itu saling conditional independent atau enggak gitu. Terus selanjutnya yang question ketiga itu ada mean dan variance. Jadi di sini persis di lecture yang sebelumnya kan kita juga udah bahas variance dan ekspektasi gitu. Jadi sekarang gimana kalau kita pakai distribusi yang lebih kompleks gitu. Kita pakai binomial distribution. Jadi kita mau kan kita tahu nih min itu kan NP, variance-nya itu NP dikali 1 kurang P, di mana P itu probabilitas untuk 1 kali percobaan dan N itu adalah jumlah total percobaannya gitu. Nah, kita pengen tunjukin kenapa sih ekspektasinya itu nilainya segitu, variance-nya nilainya segitu gitu. Jadi itu yang mau ditunjukin, dan di lecture notes juga saya udah sisipkan 1 contoh, tapi pakai distribusi yang sangat sederhana, pakai Bernoulli distribution. Jadi kayaknya harusnya sih based on contoh itu bisa ngerjain yang ini. Terus untuk yang keempat itu ada MLE dan MAP. Lagi-lagi ini ada 2, jadi kalau nomor NPM Anda ganjil, Anda kerjain MLE, kalau nomor akhir NPM Anda genap, kerjain yang MAP. Di sini saya pakai density function yang nggak biasa, tapi itu doesn't really matter. Dan di sini saya punya 5 sampel, jadi based on the sample, we want to estimate the parameter distribution. In this case, itu parameter distribution-nya alpha. Nah, kalau pakai MLE, ya Anda cukup derive the likelihood with respect to alpha, terus Anda set to 0 turunannya, terus Anda selesaiin alpha-nya, dan Anda dapatin estimator MLE-nya. In the case of MAP, di sini kita punya prior. Jadi prior-nya itu discrete. Di sini kita punya alpha 0.6, 0.7, 0.8.
Dan kalau Anda perhatikan, kalau kita sum probability dari prior ini akan sama dengan 1 gitu. Jadi caranya nanti adalah Anda kan ini untuk MAP Anda pilih theta kan, maksimum theta yang memaksimalkan si formula MAP-nya gitu. Ya nanti Anda cobain satu-satu yang mana di antara ketiga value of alpha ini yang memaksimalkan nilai MAP-nya. Nah, mungkin itu aja untuk question 5, question 6 saya nggak bisa bicara banyak karena bukan saya yang create. Jadi mungkin Mas Rizal bisa jelasin dua bagian terakhir. Sepertinya kalau yang buat question 5 dan 6 kayaknya nanti aja kali ya Pak Febian. Soalnya kan ini juga materinya belum dibahas gitu terkait linear regression dan gradient descent ya. Oke, kalau gitu yang linear regression minggu depan aja kali ya, sama untuk yang ANN juga minggu depannya lagi. Oke, kalau gitu mungkin pertanyaan dulu dari mahasiswa, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Khususnya untuk pertanyaan 1 sampai 4. Silakan Ilham Akbar. Halo Mas Marshall, untuk yang pertanyaan nomor 4 itu kan ada MLE dan MAP ya, yang di bagian bawah soal 4. Ini dikerjakan dua-duanya atau kita pilih salah satu ya jadinya? Pilih salah satu, ini di soalnya ada. Yang kalau di atas nomor Oke. Ya, kalau misalnya nomor NPM terakhir Anda itu ganjil, Anda kerjain yang MLI, tapi kalau genap kerjain yang MAP gitu. Jadi kayak saya misalnya NPM saya 2006 560 983. Nah, akhir NPM saya kan 3, berarti 3 itu ganjil. Nah, saya ngerjain yang MLI gitu. Oke. Baik, maaf tadi kurang nangkep. Terima kasih, Mas. Ini Ilham nanya lagi. Oh, enggak deh. Enggak. Ini untuk mempermudah pengerjaan, soalnya bisa lihat-lihat lecture notes-nya yang saya buat. Saya usahain ada yang mirip-mirip, terutama untuk yang bagian graphical model. Sebenarnya kalau merujuk ke bukunya Bishop atau Murphy atau McKay, itu kalian pasti bisa langsung jawab ini sih. Untuk nunjukin dia saling conditional independent, dan di graphical model itu yang directed graphical model, DAG itu ada beberapa konfigurasi graphical model yang sekali lihat kita langsung tahu kalau itu conditional independent. Salah satunya yang saya tuliskan ini yang paling klasik sebenarnya. Yang BCD sama BEF itu sebenarnya conditional independent. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Tugas kalian adalah untuk menunjukkan kenapa dia saling conditional independent gitu. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya lagi. Kalau gitu saya balikin ke Pak Febrian lagi. Oke. Biasanya kalau semester lalu kita lanjutkan ke review ya, ke review materi. Sama Marshall juga bukan sih biasanya? Kira-kira bisa nggak Marshall review? Kira-kira pointing out boleh beberapa sedikit-sedikit hal aja bantu yang lain. Ada beberapa hal juga yang saya kemarin agak buru-buru sih soalnya, jadi takutnya ada yang miss. Ya sama mungkin kalau ada pertanyaan juga nanti silakan, kalau misalkan sekalian jalan. Tapi sama Marshall dulu deh. Oke. Mungkin ya udah, kalau kita mau kita review dulu, mungkin saya jelasin yang penting-penting aja kali ya. Kalau yang sederhana-sederhana kayak probability kayak gini, teman-teman mahasiswa udah ngerti semua soal probability ya. Ini juga, mungkin saya start dari chain rule deh. Soalnya saya nulisnya, kemarin kalau nggak salah Pak Febrian kan nyuruh mahasiswa tuh untuk ngelis ya, all of 6 possible configurations
dari joint distribution factorization. Nah, kalau di lecture notes itu saya udah tulisin, saya expect-nya tadi ada beberapa mahasiswa yang bakal nulis di scale, tapi kayaknya nggak ada deh seingat saya. Jadi ya udah kita bahas di sini. Saya yakin pada tahu sih, cuman kayaknya nggak mau nulis. Nggak bisa ya. Nah, jadi di sini untuk case X, Y, Z, jadi simple lah gitu. Jadi kita punya 3 random variable, terus kalau kita pakai based on chain rule kan kita punya 3 term gitu. Nah, berarti untuk term pertama kan kita punya 3 possibility gitu kan. Kita punya X, kita punya Y, kita punya Z. Tapi untuk term kedua kita cuma punya 2 term. Jadi untuk misalnya kalau term pertama udah diisi sama X, term kedua itu tinggal Y atau Z gitu. Dan term ketiga udah pasti tinggal 1 gitu. Berarti total semua kemungkinannya kan 3 kali 2 kali 1 gitu. Berarti ada 6. Nah, ini kita list aja gitu. Ini saya bikin berurutan secara leksikografis supaya mudah untuk dipahami gitu. Nah, jadi intinya nanti kalau kita punya suatu graphical model, misalnya X, Y, Z gitu, kita punya konfigurasi graphical model X, Y, dan Z, itu udah pasti setidaknya memenuhi satu form dari faktorisasi ini gitu. Jadi di sini kalau kita di bawah ini saya generalisasi gitu, kita misalnya punya n random variable, terus kita diminta untuk tuliskan jumlah semua total kemungkinannya, itu saya lambangkan dengan T gitu, possible joint distribution factorization-nya. Jadi T itu sama dengan n faktorial gitu. Nah, terus di sini kita masuk ke marginal dependence gitu. Saya kasih contoh X, Y, Z gitu. Nah, di sini berdasarkan graphical model ini sebenarnya kita bisa langsung tulis sih PX kali PY dikali PZ given X dan Y gitu. Tapi kalau kita mau ngikutin chain rule, di sini setidaknya ada 2 rule yang memenuhi graphical model ini gitu. Tapi di sini kita lihat kalau di case yang faktorisasi ke-6, PY given X itu sama dengan PY gitu. Karena kalau berdasarkan graphical modelnya kita lihat Y itu tidak dependent terhadap X gitu. Jadi PY given X itu sama dengan PY. Nah, sebaliknya juga untuk case yang kelima, kita punya PX given Y, itu dia, mungkin saya pakai pulpen untuk gambar. Hopefully ini kelihatan ya. Nah, ini PX given Y ini, dia tidak dependent terhadap Y, makanya kita end up with PX, yang saya jelasin sebelumnya yang ini. Gitu. Nah, yang kemudian, conditional dependence, di sini kita punya 2 random variable yang saling conditional dependence diberikan random variable yang lain. Di sini idenya sebenarnya cukup mudah di situ. Jadi kita cukup buktikan salah satu aja gitu. Either yang pertama atau yang kedua. Yang pertama itu kalau kita punya conditional distribution seperti ini, kalau misalnya Z dan Y itu conditional dependent terhadap X, terhadap X, maka kita punya P of Z given X doang gitu. Y-nya enggak, soalnya Y-nya itu kan independent. Atau yang kedua, kita punya joint distribution yang bentuknya kayak gini. Jadi kita cukup tunjukin salah satu dari ini aja gitu. Salah satu dari yang 2 ini, kalau misalnya ada yang memenuhi salah satunya, ya udah, berarti dia conditional dependent. Nah, untuk further reading-nya itu ada, saya saranin baca chapter 10 Murphy sama chapter 20-nya Mackey. Yang Mackey itu exact inference itu dia jelasin dari scratch banget. Ada kayaknya contohnya seingat saya itu yang alarm gitu deh, kayak burglar, earthquake, ada alarm sama ada phone from friends gitu. Jadi dia jelasin gimana cara kerja, gimana inferensi terhadap directed graphical model gitu. Terus untuk tadi juga udah sempat dibahas kan mengenai mean and variance. Di sini saya kasih contoh simpel aja sih. Jadi ingat lagi ekspektasi kan kemarin ada yang nanya ya. Ada yang nanya kalau apa sih artinya X, terus ada tilde, terus ada P gitu. Nah itu maksudnya X itu disampel dari probability P, atau kalau untuk kasusnya continuous random variable dari density function P gitu. Tapi kalau karena case-nya adalah ekspektasi, jadi kita
take all of the possible values from a certain distribution gitu. Jadi kalau misalnya kalau dia discrete, ya in general kita punya let's say f of x ya gitu. Jadi dalam hal ini kalau dia min berarti f of x-nya sama dengan x gitu. Jadi kalau dia misalnya discrete, kita punya x, let's say kita punya k possible values, anggap aja i gitu, i dari 1 sampai k, terus kita punya p of xi, p of xi, f of xi gitu, f of xi. In the case of continuous, kita punya integration x element x, capital X ini kaligrafik X ini maksudnya support distribution. Jadi support itu adalah subset dari domain yang mana probability-nya itu lebih besar dari 0. Jadi di sini kita punya p of x, f of x, integrating over x dx. Nah, di sini kan saya punya Bernoulli distribution, possible value-nya kan either 0 or 1 gitu. Jadi di sini saya punya ini x-nya, sementara yang ini p of x-nya. Nah, di sini end up with k. Untuk variance itu agak complicated, tapi at the end of the day bisa dikerjain kok. Terus mungkin yang bisa kita highlight mengenai entropy dan KL divergence juga. Jadi untuk entropy kan itu kita punya expectation over x dari self information ya, e of x gitu, dan self information itu minus log p of x. Ini kayaknya udah dibahas Pak Febrian di kenapa kita punya negatif, kenapa kita pakai log gitu. Jadi saya nggak jelasin lagi. Lagi-lagi saya pakai contohnya kayak Bernoulli distribution semua biar gampang. Jadi ya udah gitu. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Oke, belum ada pertanyaan. Terus, oh ya, KL divergence, kita definisin KL divergence itu sebagai expectation dari density, log density ya. Nah, sebenarnya ada cara lain sih, beberapa cara lain yang bisa dipakai untuk mendefinisikan KL gitu. Salah satunya sih, seingat saya ya, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk enggak deh, saya nggak yakin. Saya lupa. Ntar mungkin bisa juga dituliskan dalam bentuk entropi, tapi saya lupa nuruninnya. Mungkin nanti kalau saya ada waktu, saya tambahin lagi di notes-nya. Beberapa properti dari KL divergence itu yang udah dibahas, salah satunya dia tuh dijamin lebih besar sama dengan 0. Itu saya tunjukin pembuktiannya, proof-nya. Jadi ini namanya itu Gibbs inequality. Jadi idenya kita pakai Jensen inequality. Jensen inequality itu state bahwa kalau kita punya fungsi f yang convex dan kita punya random variable x, jadi fungsi itu memenuhi pertidaksamaan, ekspektasi dari f of x itu dijamin lebih besar sama dengan dari f dari ekspektasinya gitu. Nah, di sini kita set f-nya itu minus log qx per px gitu. Kan tadi Pak Febrian udah ngomong properti dari log ya. Jadi kalau kita tambahin, kita bisa tulisin log p of x over q of x itu sebagai minus log q of x p of x gitu. Soalnya kan log itu kan memenuhi ini ya, sebentar. Ya. Soalnya ini kita punya log of p of x over q of x itu kan sama dengan log of px minus log of qx. Gitu. Nah, ini kan kita bisa tulisin sebagai minus log qx plus log px. Nah, kalau kita tambahin negatif, jadinya kayak gini kan, log of qx minus log px. Nah, kalau kita balikin lagi,
kita end up with minus log qx, q of x over px. Nah, jadi di sini kita pilih f of x-nya minus log qx over px gitu. Nah, selanjutnya menggunakan, karena kita tahu log itu kan fungsi yang concave ya, tapi kan minus dari fungsi concave itu kan fungsi yang convex gitu. Jadi at the end kita punya minus log, yaitu fungsi yang convex, sehingga dia memenuhi pertidaksamaan Jensen. Terus kita punya minus log, kita punya ini minus log expectation. Expectation in the case of continuous distribution, we end up with the integration. Again, the integration is over x, which is the element of the support of px gitu. Jadi di sini kita punya px yang saling cancel out. At the end kita punya integration of q of x. Tapi karena ini dia integrationnya over x, kita end up with minus of log 1 gitu. Itu kan integration of qx itu sama dengan 1 gitu. Jadi log 1 itu kan 0, ya udah kita end up with 0. Jadi karena kita tadi punya ini, kita bisa jamin kalau KL itu selalu lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nah, ini sebenarnya sangat berguna nanti kalau di ini ya, kita kan sering pakai divergence gitu. Kita problematika di machine learning itu sebenarnya satu. Kita punya distribusi, tapi kita nggak tahu. Idenya adalah kita mau estimasi distribusi. Tapi gimana sih caranya kita estimasi distribusi ini as close as possible to the real distribution kan? Nah, inilah semacam tools-nya gitu yang bisa kita gunakan untuk mengukur, oh ini distribusi proposal distribution saya ini sangat mendekati px. Kenapa sangat mendekati? Karena KL-nya itu kecil gitu. Nah, ini kita pakai biasanya KL divergence. Nah, sebelumnya sempat disinggung kalau ini kan pseudo distance ya. Dia bukan distance, tapi setidaknya ada beberapa properti yang menunjukkan bahwa itu ada beberapa properti distance yang dimiliki oleh KL. Nah, kalau distance itu kan minimal kan jarak, kalau jarak itu kan minimal 0 ya. Kalau misalnya dia di posisi yang sama kan jaraknya 0. Nah, di sini juga berlaku gitu. Kalau misalnya Q of X itu sama dengan PX, kita KL itu sama dengan 0 gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah KL divergence ini tidak simetris gitu. Artinya KLPQ tidak sama dengan KLQP gitu. Kalau jarak kan, kalau misalnya kita punya jarak dari A ke B sama dengan 5, berarti kan kita punya jarak dari B ke 5, jarak dari B ke A sama dengan 5 juga kan. Nggak ada masalah kalau kita tukar ordernya gitu. Nah, tapi kalau di KL divergence itu, order itu berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Back again to the definition gitu, to the original definition of KL. Nah, di sini yang jadi masalah karena kita punya integration gitu. Tapi bukan, maksud saya kita punya ekspektasi gitu. Dan ekspektasinya itu over distribusi yang pertama kali di state di parameter KL -nya, gitu. Sebagai contoh, KLPQ artinya kita integrate over P of X. KLQP artinya kita integrate over Q of X gitu. Jadi dari supportnya PX dan QX itu kan nggak sama gitu. Jadi ketika kita integrate tentu hasilnya beda gitu. Nah, di sini sebagai contoh, ini saya tunjukin misalnya kita punya support P dan Q. Lagi-lagi support itu subset dari domain yang probability-nya itu tidak lebih besar dari 0 gitu. Jadi artinya semua value of X yang terletak di region Q ini, misalkan ini X1 gitu, kita bisa jamin Q of X1 itu akan lebih besar sama dengan 0 gitu. Tapi kalau di sini, misalkan ini X2, ini kan out of the support ya, berarti Q of X2 itu sama dengan 0 gitu. Jadi di sini kan kita punya dua support P dan Q yang saling disjoin ya. Nah, based on definition, itu KLPQ dan KLQP itu akan infinite. Kenapa kayak gitu? Misalnya gini deh, kita pilih, misalnya untuk KLPQ gitu. Misalnya kita pilih ini X3, misalnya di sini X3. Nah, ini kan tentu, anggaplah ini kan discrete ya. Misalnya bentar, kita evaluasi bagian yang ini aja, biar gampang. Ketika kita evaluasi X3, itu kan P of X3 log P of X3 over Q of X3 kan. Nah, ini
Nah, ini Q of X3 kan nggak terdefinisi di region ini gitu, karena bukan bagian dari support si Q. Umumnya sih dikatakan tidak terdefinisi kan, tapi ya for simplicity katakan aja infinite gitu. Jadi kita cukup ada satu aja yang yang di luar supportnya si Q itu udah infinite gitu. Jadi udah nggak bisa dihitung gitu. Sama ya ini yang kedua juga sama sih. Jadi di sini kita punya ada support yang overlap antara P dan Q. Tapi di sini lagi-lagi kita punya area yang sama sekali nggak bersinggungan gitu. Back again, misalnya ini X3 gitu. Ya kalau kita hitung ya PX3 balik lagi log PX3 over QX3 itu bakal infinite kan. Soalnya si Q ini di QX3 itu 0 atau katakanlah mendekati 0 gitu. Jadi ketika dibagi nanti jadi gede banget kan. Makanya dia jadinya infinite. Nah, yang paling yang memungkinkan untuk dihitung itu yang ini. Jadi misalkan salah satunya itu ada yang merupakan ini saya kayaknya kebalik. Ini harusnya P, ini harusnya Q. Soalnya seluruh area si P ini ada di dalam Q kan. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita hitung KLP Q, kalau kita pilih area manapun di support P, itu kan pasti ada Q, probability Q of X-nya itu pasti akan lebih besar sama dengan 0. Kalau kita pilih semua, misalnya kita punya X elemen support of P gitu. Nah, kalau kita pilih nilai berapapun dari support of P ini, itu Q of X-nya itu kan lebih besar sama dengan 0. Makanya ininya finite gitu. Tapi kalau kita balik, kalau kita pilih KLQP, di sini kan kita punya area support Q yang mana tidak terdefinisi oleh si P gitu. Jadi kan kalau dari KLQP kan itu tadi integration Q of X, log of density or Q of X over P of X dx gitu. Nah, di sini QX-nya dia terdefinisi di semua support. Soalnya kan kita integrate-nya over QX gitu kan. Tapi kan ada PX yang nggak terdefinisi di supportnya Q gitu. Makanya dia jadi infinite. Jadi memang agak tricky ya menghitung KL divergence itu. Dan yang tepat sih sebenarnya bukan distance sih, tapi divergence gitu. Dan KL divergence ini itu sub dari F divergence. Jadi sebenarnya ada yang namanya F divergence yang ini bentuk divergence yang lebih umum gitu. Dan jadi misalnya ini F divergence, kita punya F divergence, dari sini kita punya KL divergence. Atau mungkin kita ada yang lain misalnya Alparegni dan lain-lain. Mungkin buku yang saya rekomendasiin tuh Information Theory Chapter 1 dari Bishop, atau kalau mau benar-benar deep ke Information Theory boleh coba bukunya cover Information Theory 2006 kalau nggak salah. Untuk KL divergence kira-kira ada pertanyaan? Oh iya, ada yang nanya. Oh ya, Pak Zri, silakan. Ya, izin tanya Pak Marsal, terkait KL divergence ini, biasanya kan dipakai untuk yang generative model ya, Pak Marsal ya. Kalau yang klasifikasi, kenapa nggak pakai ini ya? Kan ada bisa juga tuh distance juga ya. Dipakai kok. Berarti loss function-nya pakai ini gitu ya, pakai KL divergence ini. Gini, jadi kalau mau lebih jelasnya, ini namanya nanti KL divergence ini banyak dipakai di variational inference. Jadi misalnya Bayesian neural network, kita punya, jadi back lagi kita punya prior, saya gambar deh biar, ntar saya cek ke bawah lah, saya tarik ke bawah dulu ya biar enak digambar di sini.
apa ya, paling gampang neural network lah. Sebenarnya linear regression juga bisa sih. Jadi kan kita di sini punya, let's say kita punya prior, artinya value dari masing-masing neuron itu memenuhi suatu prior, katakanlah normal distribution, standar normal distribution gitu. Kita punya mu, kita punya covariance, terus kita punya dataset D, kita punya X, jelek banget. Kita punya XI, YI, let's say XI itu fiturnya, YI itu merupakan labelnya, kita punya I1 sampai N, artinya kita punya N data, terus kita mau feed forward data kita through the neural network, kita end up with P of Y, given, ini bukan X ya, ini W gitu. P of Y given X, given W gitu. Artinya kan kita nanti mau semacam W, TX gitu kan. Tapi karena ini memenuhi P of Y given WTX, saya nggak usah masuk situ dulu lah, biar ntar sekalian di linear regression. Artinya saya punya neuron, saya feed forward X saya through the neuron, tapi neuronnya itu nggak fix gitu, ada distribusinya, ada priornya gitu. Dan ini kan bisa saya pandang sebagai likelihood saya kan, P of Y given X and Y, NW gitu. Nah, idenya saya mau compute posterior, PW given Y and X. Nah, di banyak kasus, komputasi posterior itu kan seperti yang dibilang kan, kita punya P of X given Y, W, P, W, kita punya P of X, yang mana P of X itu kan integration P, X given Y, W, PW, W. Nah, yang masalah dari Bayesian inference itu, kita butuh untuk mengintegrat ini gitu. Di beberapa kasus kadang kita bilang ini normalization factor gitu. Kalau kasusnya dia pakai distribusi eksponensial, dia bilangnya normalization factor. Nah, ini tuh interactable gitu. Interactable dalam artian ada dua kemungkinan. Pertama, kita nggak bisa nemuin closed formnya ketika kita integralkan. Atau yang kedua, kita bisa integralin, tapi ini dia sangat banyak yang harus kita iterasi gitu. Apalagi kalau X-nya high dimensional gitu. Jadi bayangkan kita punya banyak data, kita iterate tiap data. Untuk masing-masing data, kita iterate lagi untuk banyak data gitu. Misalnya kayak Citra kan ratusan atau ribuan pixel gitu. Kita integrate lagi untuk masing-masing pixelnya, makanya dia jadi susah kan. Nah, karena itu kita instead of compute the true posterior, kita pakai approximate distribution. Kita pakai partial distribution Q untuk aproksimasi true posteriornya. Tapi kan kita nggak tahu yang mana sih aproksimasi yang baik itu. Nah, dari situ kita butuh KL divergence, Q, dan P gitu. Nah, nanti kalau kita udah dapetin Q yang kecil, yang nilainya kecil, artinya kan Q-nya mendekati P. Tapi di saat yang bersamaan, Q itu gampang untuk dihitung gitu. Nah, gitu. Jadi bukan cuma di generative model doang sih sebenarnya. Saya sekalian promosi deh, boleh nggak? Jadi saya nulis blog sih sebenarnya soal ini. Saya baru aja nulis. Jadi boleh Pak, dikasih linknya. Ya, saya baru nulis, namanya tuh saya share screen semua ya. Ntar saya matiin dulu. Bentar. Saya nulis juga sih soal itu, variational inference. Di situ saya turunin gimana caranya kita nurunin variational inference itu pakai KL divergence. Kalau kalian penasaran, boleh berkunjung situ. Jadi ada namanya evidence lower bound gitu. Jadi kita bisa turunin variational inference pakai KL divergence. Dan KL divergence itu bukan salah satu-satunya divergence gitu, seperti yang saya bilang. Kalian bisa pakai F divergence atau pakai Regi alpha. Regi alpha itu papernya udah ditulis oleh Yingzhen Li sama seingat saya Rasmussen gitu. Yang F divergence sama Wang 2016 MIPS. Tapi dia pakai konteksnya generative partial network. Kayak gitu sih. Saya lanjut dulu. Kayaknya saya salah share. Oke, saya back to ini. Wait.
Jadi kalau tadi di slide kan ada yang bilang apa? KLQP itu zero forcing, kalau KLPQ itu mass covering gitu kan. Ya itu karena nature-nya tadi gitu. Jadi wait. Saya hapus lagi, misalnya jadi kalau yang di slide kan dia bilang kita punya Q parameterized by P gitu kan. Dan kita punya true distribution P gitu. Nah, ini maksudnya parameter dari distribusi. Misalnya kalau dia Gaussian kita punya mu, kita punya sigma gitu kan. Nah, misalkan kita bisa choose nilai P dari parameter space misalnya. Nah, dengan kita choose value of P itu, kita bisa ubah form dari distribusinya, dalam artian mungkin yang paling jelas sih support distribusinya jadi berubah gitu. Kalau misalnya kita contohin, kalau di slide kan dia bentuk ininya bentuk distribusi P-nya itu kan mixture kayak gini kan P of X-nya. Terus kita punya simple Gaussian untuk CQ-nya gitu kan, Q of X parameterized by P gitu. Kan kalau dia jelek banget. Kan dia bilang tuh kalau KL Q P itu kan zero forcing ya. Zero forcing KL P Q mass covering gitu. Nah, ini balik lagi dari definisinya sih. Kan kalau KLQP itu kan dia numeratornya kan QX, denominatornya PX gitu. Nah, jadi ini dia kalau dia mau KL yang kecil, dia cukup pilih QX yang gede, tapi PX-nya juga gede kan. Nah, karena itu dia cukup tutup aja nih semua value PX yang gede pakai QX. Makanya dia dibilang jadinya zero forcing gitu. Soalnya kalau QX-nya rendah, kalau QX-nya kecil, PX-nya gede juga kan nggak masalah kan. Soalnya numeratornya kecil, tapi denominatornya gede, itu kan tetap kecil kan. Jadi nggak masalah. Nah, masalahnya muncul ketika kita balik KL PQ gitu. Makanya ada forward KL, ada reverse KL kan. Nah, ini kalau di KL PQ, itu kan dia PX over QX kan. Nah, ini asumsinya kan PX itu kan tetap, kita nggak bisa ubah-ubah. Nah, QX itu kan approximate distribution. Jadi itu proposal distribusi kita, dan kita bisa tune dengan pilih konfigurasi nilai CP-nya tadi kan, dari parameter space capital P. Nah, jadi yang bisa kita gerakin itu cuma si Q-nya doang, si P-nya diem gitu. Yang bisa kita gerak-gerakin si Q-nya. Nah, tapi itu akan memberi interpretasi yang berbeda untuk masing-masing KL gitu. Untuk kasus kedua, PX-QX, nah, even untuk kasus yang ini, kita harus pastiin semuanya ketutup, karena pembaginya kan CPX gitu kan. Kan kita nggak tahu, kayak misalnya kalau kita tutup cuma satu doang gitu, kalau kita cuma tutup di mode-nya doang, kalau yang kayak di gambar di slide, sisanya ini kan bakal diabain gitu. Jadi nggak bisa, jadi kita harus tutup semuanya, makanya namanya mass covering. Jadi kita pilih sedemikian semua, sehingga semua value yang terdefinisi di support P itu sekecil mungkin gitu. Makanya dia harus tutup semuanya, mass covering. Tapi kalau yang sebelumnya, KLQP itu, karena dia numeratornya QX, ya udah kita geser aja semua value QX yang gede itu, nimpa PX yang gede juga gitu. Itu kan udah pasti kecil kan, kita nggak usah pikir PX-nya lagi. Tapi kalau kita balik, ini kan yang jadi numeratornya kan PX-nya, jadi kita mesti pikirin semua. Jadi idenya adalah ya udah kita timpa semua supportnya PX aja gitu, supaya ketutup sama QX. Gitu sih, makanya dia jadi beda gitu. Ada pertanyaan lagi?
Oke, kayaknya enggak. Untuk MLI kayaknya udah dijelasin semua sama Febrian ya. Saya mungkin jelasinnya dari graphical modelnya aja sih. Lagi-lagi MLI ini kalau kita lihat dari graphical modelnya itu conditional independence loh sebenarnya. Soalnya semua XI, X2 kita sering dengar kan, ada istilah IID gitu. Identically independent distributed. Artinya ketika kita melakukan sampling X1 itu, misalnya kita udah sampling X1 nih, untuk X2 itu kita nggak dependent sama hasil sampel yang pertama gitu. Jadi ada kemungkinan X2 sama dengan X1 sebenarnya. Karena kita setiap kali sampling itu independen. Nah, dan kita punya N gitu. Tapi kan ketika kita sampling dari distribusi yang sama kan. Dan distribusi itu terparameterisasi gitu. Misalnya terparameterisasi oleh theta. Ya udah, berarti conditional dependent terhadap theta gitu. Dan dari graphical model ini kan jelas kita punya P of X1 given theta dikali Px of 2 given theta dan seterusnya sampai N. Nah, makanya kita punya formnya kayak gini, maximum likelihood. Nih. Nah, kita start dengan produk ya, karena kita kaliin semuanya tadi kan, karena dia itu IID, tapi karena kita pakai log dan ada log property di sana, kita transform produk jadi sum. At the end of the day, kita bisa ini artinya saya take the derivative dari likelihood over the parameter, dan saya pilih theta yang menyebabkan derivatif itu jadi 0 gitu. Dan theta itu yang akan kita pilih sebagai estimator MLI gitu. Pada kasus MAP udah dijelasin juga sih tadi sama Pak Febrian semuanya. Jadi sebenarnya di Bayesian inference itu ada 2 tahap sih. Jadi pertama kita compute posterior itu di bagian training gitu. Yang kedua itu posterior predictive itu di bagian testing gitu. Jadi tadi kan kalau kalian lihat itu ada X bintang kan. X bintang itu artinya data yang sebelumnya tidak digunakan selama training gitu. Dan itu kita mau cari probability-nya given data set sebelum given data training gitu. Tentu kita mau hitung likelihood-nya tentu, tapi sekarang theta-nya tadi atau parameter tadi kita sampelnya itu dari posterior gitu, bukan dari prior lagi. Kalau di sebelumnya kan kita sampling kita kaliin sama prior kan. Dan ini kenapa integration? Nah, karena kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan dari posteriornya tadi gitu. Makanya dia dibilang bisa measuring uncertainty. Kenapa uncertain? Karena misalnya nih theta-nya itu ada k theta gitu. Theta 1 sampai theta k gitu. Jadi masing-masing theta ini memberi probability yang berbeda kan. P of X bintang gitu, given theta 1, terus ini juga sampai P of X bintang given theta K. Nah, nanti kalian bisa hitung min-nya, kalian bisa hitung standar deviasinya, itu jadi uncertainty-nya gitu. Karena setiap parameter itu memberi nilai yang berbeda gitu. Berbeda dengan MLI itu kan tadi dibilang point estimation. Nah, itu karena dia berdasarkan frequencies gitu. Kan kalau di statistik itu ada frequencies, ada Bayesian. Saya saranin kalian tuh buka ini deh, website pribadinya Gelman dari Columbia University, itu dia jelasin gitu. Jadi kalau di MAP, di Bayesian inference itu ada namanya uncertainty. Uncertainty itu ada 2, ada epistemic uncertainty, ada aleatoric uncertainty. Aleatoric itu uncertainty yang disebabkan karena data yang kita peroleh sedikit, terus epistemic itu dikarenakan model gitu. Mungkin model terlalu sederhana atau modelnya terlalu kompleks gitu. Itu mempengaruhi uncertainty terhadap sesuatu gitu. Nah, balik lagi kalau di prior ini kan kita punya prior. Nah, di sini kalau saya juga udah gambar sih, graphical modelnya. Jadi di sini berbeda dengan likelihood, sebelum ada theta kita punya di sini saya misalin P gitu. Ini bisa hyperparameter atau parameter yang mempengaruhi nilai si theta tadi gitu. Dan ini jadi prior gitu. Jadi prior itu semacam belief atau uncertainty, our belief degree about the parameter before we perform the inference gitu. Jadi kita sebelum kita ngelakuin inference, kita udah punya belief terlebih dahulu mengenai parameternya itu gitu. Misalnya dari awal kita bilang nih X1 sampai Xn ini di-generate oleh parameter theta. Nah, theta ini kita umumnya drawn from the uniform distribution, for example, atau standard normal distribution, kayak gitu.
Tapi nanti seiring dengan banyaknya data yang muncul, kita update our belief terhadap parameter theta. Update itu maksudnya kita mengupdate mengupdate belief kita terhadap theta itu berdasarkan data yang muncul. Nah, jadi paling gampangnya sini saya gambarin lagi. Misalnya kita punya prior nih. Let's say lah prior itu uniform misalnya. In the range of 0 and 1 misalnya gitu. Misalkan ini katakanlah parameternya itu misalnya kita punya P, tapi P-nya ini terparameterisasi oleh alpha, dan alpha-nya itu misalkan terkonsentrasi di antara 0 dan 1 secara merata, artinya dia uniform gitu ya. Nah, nanti semakin banyak data yang saya dapat, X1 sampai Xn, nah, nanti belief saya itu mengecil di certain area dari uniform ini, misalnya di 0 sampai 0,5, 0,2 misalnya. Nah, yang ini, itu jadi posterior saya gitu. Jadi saya upgrade belief saya terhadap kita setelah saya encounter a bunch of data gitu. Jadi before we perform inference means that before we do the likelihood multiplication or something like that, kita udah punya belief duluan mengenai theta. That's why we have a prior gitu. But as we encounter bunch of data, kita update our belief about theta gitu. Itu yang namanya posterior. Dan setelah kita update itu dan kita punya belief yang baru yang direpresentasikan oleh posterior, kita use it as a tools to predict new data. Jadi itu tadi yang saya bilang yang predictive posterior, yang itu tadi P of X star given dataset D gitu. Nah, tapi lagi-lagi ada masalah nih yang saya bilang tadi, ketika kita performing Bayesian inference, we deal with the marginal distribution P of D, yang mana itu merupakan yang melibatkan integration gitu. Kalau kalian lihat slide, ada ini kan ya, ada exponential distribution, terus ada normalization factor gitu. Nah, computing normalization factor itu intractable, makanya instead of computing full posterior distribution, MAP itu discard si P of D-nya kan. Sebenarnya itu nggak betul-betul discard, itu dia pakai proporsional gitu. Proporsional artinya kalau kita kaliin ini dengan suatu faktor pengali, katakanlah M, kita bisa recover the true distribution, the true posterior gitu. Nah, ini yang sering kali kalau di energy base kalian bisa bilang Z umumnya, atau mungkin ya normalization factor. Terus kalau di Gaussian dia itu normalization factornya kita punya 2V sigma kayak gitu. Atau paling gampang di softmax sih sebenarnya, yang ada E of X, yang E of Xi over sum of E of Xi ya, kalau nggak salah ya. Ini kan sumnya ini kan dia sum dari seluruh possible Xi kan. Nah, itu normalization factor. Ini karena dia dimensionalnya rendah, ya mungkin kita bisa bilang ya gampang hitungnya. Tapi bayangin kalau Xi-nya itu gede banget gitu. High dimensional factor, dia bakal susah ngitungnya gitu. Jadi yang selalu jadi masalah ketika kita performing Bayesian inference itu adalah ketika kita mau hitung marginal distribution-nya gitu. Karena itu melibatkan integration. Dan ya kita tahu kalau komputer itu berhubungan integration, ya biasanya bermasalah gitu. Nah, kalau untuk formula MAP-nya udah dijelasin tadi ya. Nah, makanya sebenarnya MAP ini bukan pure Bayesian sih. Soalnya kan at the end of the day dia pilih satu theta doang, dia pilih max theta gitu. Dan lagi-lagi theta-nya tentu ya dia berasal dari supportnya si Q lah, supportnya Q gitu. Support si prior gitu. Dia nggak consider semua possible value of theta gitu. Dia cuma pilih satu theta yang memaksimalkan si MAP gitu. Jadi ya, at the end of the day meskipun dia inherit Bayesian way, tapi dia bukan pure Bayesian. Dan itu tadi yang udah dijelasin sebelumnya, kalau n-nya Sn goes infinite, kita punya MAP itu sama dengan MLE gitu. Itu Bernstein-von Mises theorem. Saya sih nemu cara paling gampang ya untuk nunjukin ini sih. Saya kemarin kepikiran gimana kalau P of theta-nya itu konstan gitu. Berarti kan kalau konstan kita bisa anggap satu lah gitu. Menjadi konstan gitu.
ya udah kita bisa hilangin prior-nya kan. Jadi at the end of the day kita tuh end up with MLE juga gitu. Tapi ini cara yang sederhana sih. Kalau pembuktiannya Bernstein itu lebih kompleks dari itu. Terus yang terakhir ada konjugasi. Konjugasi itu sebenarnya itu tadi itu based on P of theta given data itu proportional to multiplication of P of theta multiplied by P of D given theta gitu. Nah, ini tadi cuma konjugasi ini cuma berlaku untuk exponential distribution. Karena di exponential distribution, kita kan punya normalization factor. Nah, yang ini kan ketika kita bilang proporsional, artinya kan kita punya faktor pengali M, dan M ini normalization factornya. Jadi idenya adalah kalau misalnya prior-nya itu merupakan exponential distribution, somehow si posteriornya juga nanti akan punya form yang berada dalam keluarga exponential distribution juga. Jadi nanti kita bisa compute parameternya tanpa harus performing integration kayak tadi gitu. Jadi kita punya analytic solution. Ini contohnya misalnya kita punya P of theta itu uniform gitu. Terus P likelihood-nya itu binary. Nah, di sini kan untuk hitung posterior kan itu kan proporsional terhadap likelihood dikali dengan prior kan. Nah, prior-nya ini karena dia konstan bisa kita abaikan gitu. Nah, di sini kita end up dalam bentuk ini, dan kalau kita perhatikan ini bentuknya ini merupakan unnormalized distribution dari beta gitu. Beta distribution. Jadi sebenarnya kalau beta distribution itu ada faktor normalization factornya, anggaplah 1/B misalnya. Tapi di sini nggak di-include karena kita tadi punya lambang proporsional gitu. Jadi nanti ketika kita performing ini, ketika kita kalikan dua exponential distribution ini, kita end up with exponential distribution juga. Jadi kita bisa dapatkan solusinya secara analitis. Tapi seringkali di permasalahan inferensi, data kita itu kan sangat kompleks ya. Kita nggak bisa serta-merta bilang dia mengikuti distribusi eksponensial misalnya. Jadi karena itu jarang dipakai gitu metode konjugasi ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Tanya lagi, Pak Marshall. Kalau terkait implementasi, biasanya prior itu kita ambilnya apa ya, Pak Marshall ya? Oh, itu depend sih. Saya ada buku yang menarik sih, yang mungkin, tapi ini di luar course-nya kita sih. Jadi prior itu ada yang namanya informative prior, ada yang informative prior gitu. Jadi meskipun prior kita jelek, tapi kalau kita punya data yang banyak, kan saya tadi bilang dari prior tadi itu nanti dia bakal terkonsentrasi di satu area kan ya, di area yang lebih kecil dari priornya kan. Saya ngomong tadi gitu. Nah itu karena datanya yang banyak tadi, sama kayak tadi Bornstein von Mises theorem tadi. Jadi sebenarnya meskipun prior kita nggak bagus-bagus amat, tapi kalau kita punya data yang banyak, nah itu pada akhirnya kita tetap dapatin hasil yang baik juga sebenarnya gitu. Bentar, saya lagi cari bukunya sih. Bayesian Data Analysis karya Aki Vehtari sama Gelman. Pak Marshall, ini kan berarti kalau implementasi ini terkait inisialisasi neuronnya kan ya di awal-awal itu kan ya, prior-nya itu ya. Iya, iya. Sebenarnya kita sering pakai asumsi-asumsi yang jelek sih. Kan kalau di machine learning kita sering kali pakai standard Gaussian distribution, sama kayak variational latent encoder, kayak kita cuma pakai standard Gaussian distribution. Padahal itu kan sebenarnya kan prior yang jelek ya, asumsi yang jelek. Tapi at the end of the day kita tetap bisa rekonstruk gambar yang bagus kan. Itu tadi karena kita punya cukup banyak data gitu. Jadi meskipun prior-nya nggak bagus-bagus amat, kita tetap bisa end up in ini sih. Yang bagus gitu. Iya gitu. Karena pada akhirnya kan data yang berbicara kan. Let the data talk gitu. Sebenarnya lebih ke arah ini juga central limit theorem kan. Ya, semakin banyak data akan semakin mendekati Gaussian distribution. Itu juga ngaruh tuh. Jadi kalau misalnya kita punya datanya banyak,
ya kita asumsinya gampang, Gaussian distribution aja. Itu makanya sebenarnya kenapa deep learning kebanyakan asumsinya ke sana gitu. Kalau datanya banyak kita bisa berasumsi Gaussian distribution, kira-kira sih gitu. Tapi Di banyak chapter data 2, chapter muncul 2, ini lagi chapter nanti 3 itu masalah. ada yang bagus sih. Di chapter 2, chapter 3 dia jelasin mengenai informative prior, uninformative prior gitu. Jadi kalau prior yang uninformative itu yang flat. Jadi dia merata gitu distribusinya gitu. Dia nggak condong ke satu value gitu. Ya contohnya kayak uniform distribution kan semuanya kan sama gitu. Jadi kan nggak ada yang apa ya namanya. Semuanya kan punya possibility yang sama untuk pop up gitu kan. Jadi ya udah nggak ada informasi, nggak ada additional information yang bisa kita pakai gitu. Jadi ya udah pada akhirnya let the data talk gitu. Baik, makasih Pak Marshall. Yap. Kayaknya nggak ada yang nanya lagi ya. Saya udah sudahin dulu. Mungkin bisa diambil oleh Pak Febrian. Oke, terima kasih Marshall. Jadi memang sebenarnya banyak ya yang harus dipelajari. Jadi kebetulan sebenarnya saya juga lupa. Jadi kemudian saya share dulu aja deh. Jadi di sini ini ya, kebetulan saya juga biasanya sebelum kuliah itu nge-share ini. Kelihatan ya, ini baru saya upload week 3 sama week 4 ini, jadi coursework-nya itu sampai di sini ya, sampai di Gradient Descent sama ANN. Nah ini juga nih, ini jadi sebenarnya external videos. Jadi kalau misalnya kalian klik, ini sebenarnya ngajarin sebenarnya maksimum likelihood itu seperti apa. Terus nanti basicnya seperti apa, binomial seperti apa, bla 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 bla. Nanti diajarin satu-satu. Jadi kebetulan menurut saya ada yang lebih jago ngajarinnya, jadi saya taruh aja di sini. Ini juga kemudian lebih ke arah Bayesian estimation-nya sendiri. Ini juga sama, masih orang dengan yang sama. Menurut saya bagus. Terus di sini juga ada satu lagi, start quest. Ini kalau misalkan kadang-kadang saya lupa teorinya apa, saya selalu ke sini. Ini ada maximum likelihood, bla 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 bla. Jadi bisa belajar sendiri istilahnya. Jadi sebenarnya memang week 2 ini lebih ke arah pointing out ya, topik-topik yang penting itu apa? Ya dari probability, statistik, terus dari random variables-nya, itu dari apa di pertemuan selanjutnya. Lalu dari learning from data itu sebenarnya lebih ke arah basic sebenarnya, tanpa maksudnya dari secara statistik kita juga bisa belajar dari data, dari hal ini kan sebenarnya MLE dan MIP-nya ya. Jadi sebenarnya ke situ. Jadi nggak perlu sebenarnya model-model yang seperti linear regression itu nanti kita belajar di sini. Nah nanti itu juga sebenarnya ngitung solusinya pakai MLE gitu aja. Jadi nanti solusi dari linear regression-nya kita hitung pakai MLE. Terus nanti dari regularization-nya kita pakai MIP. Itulah kenapa sebenarnya kita belajar MLE dulu, MIP. Walaupun sebenarnya singkat ya. Maksudnya memang apa namanya? Sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Kesulitannya menurut saya paling cuma yang kalau nggak biasa nurunin aja sebenarnya. Kalau nggak biasa nurunin rumus tuh agak sulit sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi karena menurut saya juga sudah banyak yang membuat apa namanya video yang lebih bagus, saya ke eksternal video aja. Itu aja sih sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dari 3 hal ini. Oke, mungkin ada sebelum saya tutup ya, sebenarnya masih ada 13 menit lagi sih. Tapi mungkin kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan. Akan saya coba jawab.
Oke, sepertinya nggak ada. Kalau misalkan dari saya sendiri, sebentar, saya lihat BRP dulu deh. Oh ya, seharusnya sih minggu depan itu ada kuis ya. Cuman biasanya kuisnya itu saya bukanya seminggu. Jadi kalian bisa ngelakuin kapan aja. Tapi waktu terbatas, biasanya kuisnya tergantung sih. Bisa setengah jam, bisa sejam, tergantung berapa banyak pertanyaan. Biasanya jadi short answers. Jadi misalkan nggak ada pertanyaan, saya nggak bisa kasih contoh sih, soalnya itu apa pertanyaannya. Tapi biasanya misalnya jawab pertanyaan ini dengan 3 atau 5 sampai 5 kalimat, gitulah istilahnya. Jadi sebenarnya kan karena ini teori ya, nanti kuisnya. Jadi lebih ke arah situ. Di situ aja sih tambahannya kalau dari saya. Mungkin saran saya sih untuk sekarang ya, kalau misalkan kalian benar-benar mau latihan, sebenarnya kalian bisa coba nurunin MLI dari Gaussian distribution aja. Biasanya kalau kalian udah bisa nurunin MLI dari Gaussian distribution, seharusnya kalian udah ngerti. Maksudnya itu kan cuma penurunannya aja. Cuma itu dari segi penurunannya ya, dari segi penurunan fungsinya. Cuma idenya, sebenarnya ide pentingnya itu kan lebih ke arah bagaimana di learning from data itu nggak harus model-model yang sulit gitu, maksudnya nggak perlu ANN, nggak perlu logistik, nggak usah ini regression. Sebenarnya yang penting adalah idenya adalah kita punya data, gimana caranya kita bisa mencari distribusi yang tepat, yang bisa menggambarkan data kita itu seperti apa gitu. Dan dari situ itu MLI. Nah kalau MLI tadi ya sudah dijelaskan lebih rinci sebenarnya sama Marshall, terima kasih, saya lupa banget. Jadi kalau misalkan di MAP di Bayesian, salah satu keuntungannya adalah satu ya, kalau datanya sedikit itu biasanya lebih tidak overfitting. Yang kedua, datanya kemudian kita bisa generate lagi. Jadi kita bisa generate data berdasarkan dari posterior distribution yang sudah kita estimasi. Itu aja sih. Itu kira-kira. Kalau misalnya bingung nggak apa-apa. Saya dulu juga waktu S2 pertama kali baca itu juga bingung. Cuma intinya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ide awalnya dapat. Oke, itu aja. Jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kalau misalkan ada pertanyaan untuk dari apa? Oh ya, Mbak Mira. Ya, ini saya mau nanya terkait dengan coursework. Itu di bagian atas petunjuk pengerjaan ada deskripsi soal bagian implementasi terdapat pada template pengerjaan soal implementasi. Itu maksudnya seperti apa ya? Template-nya tuh bagaimana gitu? I see. Yeah. I see. Rizal bisa jelasin nggak? Kalau nggak salah itu biasanya pakai Jupyter Notebook bukan sih? Kalau misalkan. Iya, jadi itu sebenarnya jadi itu template buat coursework sama ini sih, coursework sama assignment-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya karena di sini kita kebagian coursework ya, jadi makanya nanti yang Jupyter Notebook-nya nggak usah diperhatiin aja gitu. Soalnya itu kayak template aja sih sebenarnya. Kemudian ketika kita menjawab dari hasil apa yang sudah kita implementasikan, itu di prosesnya kita tulis atau ketik ulang gitu ya? Kita ambil dari hasil kalimat. Ya, terima kasih. Ya berarti intinya kalau nggak ada implementasi nggak perlu dihiraukan gitu ya, Rizal ya? Iya benar Pak, benar. Terus kalau misalnya nggak ada teorinya ya yang bagian teorinya nggak perlu di gini ya, gitu Pak. Oke. Biasanya nanti kalau assignment atau coursework-nya implementasi sih biasanya asisten ngasihnya bentuknya Jupyter Notebook ya kalau nggak salah ya. Semester lalu kan gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal isi implementasinya nanti biar gampang, terus nanti dijelasin di Jupyter Notebook-nya. Cuma karena ini sekarang teori ya, jadi bisa diabaikan gitu ya, Rizal ya. Tolong di. Ya benar Pak. Ya oke, sip. Takut salah kan ya. Oke. Ya mudah-mudahan coursework-nya bisa dimulai dikerjain dari sekarang sih. Maksudnya kan ada beberapa poin soal yang sudah dibahas, ada yang belum, tapi mudah-mudahan bisa dimulai dikerjakan gitu. Jadi nanti nggak keburu-buru, kira-kira seperti itu.
itu untuk coursework individual ya. Lalu nanti kalau untuk assignment nanti grup mungkin of 2 dan sisanya ada yang 3 ya. Saya belum dapat listnya enaknya gimana. Cuma kita lihat deh nanti saya sama asisten diskusikan kayak gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup saja sesinya. Ya nanti kalau notes dan lain-lainnya mungkin Marshall juga bisa share ya. Untuk external learning ya. Jadi memang saya sih harapkan lebih ke arah active learning ya. Maksudnya kalian sendiri yang coba explore. Kami cuma pointing out poin-poin yang penting. Terus kalau misalkan untuk maximum likelihood, tadi videonya juga udah saya upload. Jadi suka upload sih, maksudnya ada linknya. Jadi nanti kalian bisa coba belajar sendiri lagi. Kalian bisa explore sendiri lagi. Oke, itu aja. Kalau gitu kita sudahi saja sesi hari ini. Seperti biasa, bisa daftar dulu. Abis itu silahkan meninggalkan sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pepin. Terima kasih Pak Mian.